Baiklah anak-anak, di video kali ini kita hanya akan membahas soal-soal dan jawaban dari himpunan. Untuk materi himpunan itu Ibu sudah membahas di video-video sebelumnya, yaitu himpunan bagian 1, 2, dan 3. Kalian bisa melihat materinya di link yang sudah dituliskan di deskripsi video ini. Kita akan mulai membahas soal-soal dari himpunan karena pembahasannya sudah selesai tentang himpunan ya anak-anak. Untuk soal pertama, diketahui diagram Venn-nya. Perhatikan gambar diagram Venn berikut anak-anak. Ada himpunan semesta di mana terdapat himpunan A, B, dan C yang saling beririsan. Perhatikan gambarnya. Nah, dari gambar diagram Venn tersebut, carilah anggota S, anggota A, anggota B, dan anggota himpunan C. Kemudian carilah komplement dari himpunan A, B, dan C. Berikutnya, carilah anggota dari A irisan B digabung dengan B irisan C. Selanjutnya, anggota A irisan B komplement. Dan terakhir, carilah anggota B komplement digabung dengan B irisan C. Oke, mari kita bahas satu persatu anak-anak. Untuk himpunan semesta anggotanya yang mana? Nah, dari diagram Venn ini, anggota himpunan semesta adalah semua angka yang ada di dalam kotak S, baik yang berada di dalam lingkaran ABC maupun yang berada di luar lingkaran ABC. Berarti bilangan-bilangan himpunan S adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang anggota himpunan A. Kalian perhatikan ya gambarnya. Di sini Ibu beri warna untuk lingkaran A. Oke. Nah, berarti anggota yang berada di lingkaran A kalian bisa sebutkan. Karena itu adalah anggota himpunan A itu sendiri ya. Yaitu 2, 3, 5, 7. Untuk B, kalian perhatikan lagi lingkaran B yang Ibu kasih warna kuning ya. Berarti yang di dalam lingkaran B itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Untuk anggota himpunan C adalah angka-angka yang terdapat dalam lingkaran C yang Ibu kasih warna juga. Yaitu 8, 9, dan 10. Nah, soal berikutnya adalah A komplement. Yang mana sih Bu A komplement itu? Nah, yang disebut A komplement adalah semua anggota atau semua bilangan yang berada di luar lingkaran A. Kali ini Ibu justru mewarnai dari A-nya sendiri biar lebih mudah buat kalian mencari bilangan-bilangan yang berada di luar lingkaran A ya. Perhatikan bilangan-bilangan yang berada di luar lingkaran A. Berarti itulah yang disebut dengan A komplement, yaitu 0, 1, 4, 6, 8, 9, dan 10. Begitu juga untuk B komplement, yaitu angka-angka yang berada di luar lingkaran B. Berarti 0, 1, 3, 5, 7, 9, dan 10. Terakhir untuk C komplement, kalian perhatikan lingkaran C-nya. Berarti C komplement adalah yang di luar lingkaran C. Oke. C komplement adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Soal berikutnya, anggota A irisan B digabung B irisan C. Pertama-tama, kita cari dulu A irisan B ya, anak. Kalian perhatikan gambarnya. A irisan B ini Ibu beri warna kuning ya. Oke. Lalu kita mulai ke B irisan C. Di sini B irisan C juga Ibu kasih warna. Setelah dapat A irisan B dan B irisan C, kita kemudian gabungkan keduanya. Nah, di sini A irisan B-nya adalah 2, B irisan C-nya adalah 8. Berarti kalau digabung menjadi 2,8. Soal berikutnya, anggota A irisan B komplement. Nah, kalian berarti harus mencari dulu A irisan B-nya.
Karena di sini A irisan B-nya adalah 2, maka yang disebut komplement itu yang bukan. Di sini Ibu kasih warna semuanya ya, bagian-bagian yang bukan anggota A irisan B, yaitu 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berikutnya anggota B komplement digabung dengan B irisan C. Kalian kerjakan dulu yang B komplementnya ya. Berarti B komplement itu adalah yang bukan anggota B. Di gambar ini Ibu beri warna kuning untuk yang bukan anggota B. Perhatikan. Lalu digabung dengan B irisan C. Nah, di sini B irisan C Ibu kasih warna lagi. Tapi warnanya beda ya, orange. Di situ adalah angka 8 itu ya, B irisan C. Nah, setelah dapat, kalian gabungkan. Itulah yang disebut dengan B komplement digabung B irisan C. Kalau kita data anggotanya, B komplement itu 0, 1, 3, 5, 7, 9, 10 digabung dengan 8. Hasil akhirnya adalah 0, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Soal berikutnya, di kelas 7 sebuah SMP dilakukan pendataan hobi siswa. Jumlah siswa di kelas 7 ada 40 orang. 8 orang menyukai basket dan voli, 20 orang menyukai basket, 25 orang menyukai voli. Gambarkan diagram Venn dari soal di atas, kemudian berapa siswa yang tidak menyukai basket atau voli. Nah, di sini kunci untuk membuat diagram Venn adalah siswa yang menyukai keduanya atau menyukai semuanya, itu kuncinya. Di mana kalian letakkan di irisan antara lingkaran basket dan lingkaran voli. Oke, setelah kalian buat diagram Venn-nya, kalian perhatikan lagi tadi yang menyukai basket dan voli ternyata ada 8 orang, Bu. Berarti kalian taruh dulu 8 orang itu ya di tengah-tengahnya. Kemudian apa tindakan selanjutnya? Kalian lihat lagi soalnya, 20 orang menyukai basket. Berarti kalau 20 orang menyukai basket, di dalam lingkaran basket itu harus ada 20 jumlahnya. Di dalam lingkaran basket ya, ingat-ingat. Oh, kan sudah ada 8 Bu tadi. Nah, berarti kalau 20 tinggal kalian kurangkan. 20 dikurangi 8, hasilnya 12. Itu yang kalian tulis ya di sebelah kiri dari lingkaran basket, 12. Begitu juga dengan lingkaran voli. Di sini dikatakan 25 orang menyukai voli. Ingat, dalam lingkaran voli berarti harus ada 25. Sudah ada 8, Bu. Berarti tinggal sisanya ya, ditulisnya yaitu 25 dikurangi 8, yaitu 17. Nah, bagaimana untuk mencari siswa yang tidak menyukai basket atau voli ya? Kalian tinggal total, karena di sini katanya ada 40 siswa ya kelas 7. Kalian tinggal hitung dulu, 12 ditambah 8 ditambah 17, hasilnya berapa? Oke, ternyata hasilnya adalah 37. Berarti 40 dikurangi 37. Hasilnya adalah 3 yang tidak menyukai basket maupun voli ya. Untuk pertanyaan 2, berapa siswa yang tidak suka basket atau voli? Itu tadi sudah kita hitung ya. Hasilnya adalah 3. Pengurangan 40 dikurang 37. Nah, kalimat yang menyatakan siswa yang tidak menyukai basket atau voli disimbolkan dengan N, B, gabung V sama dengan 3. Kenapa sih Bu N? N itu artinya jumlah atau banyaknya anggota. B-nya kan basket, digabung U, V-nya voli. Itu ya simbol-simbolnya. Pakai kurung kurawal. Tapi kan di sini yang bukan, yang tidak suka, berarti kalian tulis komplement ya. Tuh simbol dari kata-kata berapa siswa yang tidak menyukai basket atau voli. Soal ketiga, sebuah perusahaan memiliki 30 orang karyawan. 20 orang menyukai kopi, 15 orang menyukai teh, 4 orang tidak menyukai teh ataupun kopi. Gambarkan diagram Venn. Berapa orang yang menyukai kopi dan teh? Berapa orang yang menyukai kopi saja? Berapa orang yang menyukai teh saja? Oke anak-anak, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kalian harus buat diagram Venn-nya dulu ya, biar mudah dipahami atau dimengerti oleh kalian. Setelah kalian buat kotak simpunan semesta, kalian buat 2 lingkaran kopi dan teh. Nah, biasanya kan kunci dari membuat diagram Venn itu adalah
yang menyukai keduanya. Yang menyukai langsung kalian letakkan di tengah-tengah. Tapi di soal ini tidak ada yang menyukai keduanya, tapi adanya yang justru yang tidak menyukai keduanya. Untuk yang tidak menyukai keduanya, kalian langsung tulis di luar lingkaran ya. Di sini ada 4 orang yang tidak suka keduanya. Kalian tulis 4. Sedangkan untuk yang menyukai keduanya karena belum ada atau tidak disebutkan, berarti kita tulis X sebagai simbolnya ya. Lalu kalian perhatikan lagi, di situ ada 20 orang yang menyukai kopi. Itu artinya dalam satu lingkaran kopi itu ada 20. Karena sudah ada X, berarti di sebelah kiri dari lingkaran kopi kalian tulisnya 20 dikurangi X. Perhatikan untuk soal tipe seperti ini, caranya seperti ini ya. Kemudian disebutkan ada 15 orang menyukai teh. Berarti di dalam lingkaran teh harus ada 15. Karena sudah ada X, kalian tulis di lingkaran teh sebelah kanan 15 dikurangi X. Oke, kalau sudah seperti itu kalian tulis diagram pennya, kita mulai hitung nilai X-nya atau yang menyukai keduanya. Caranya seperti apa, Bu? Perhatikan. Dari gambar diagram Venn yang sudah kalian buat itu, kalian gabungkan semuanya yang ada. Di situ ada 20 min X, tulis 20 min X. Ditambah X, ditambah lagi 15 min X, ditambah lagi 4. Itu semua jumlahnya adalah 30. Kenapa 30, Bu? Karena di soal kan disebutkan jumlah karyawannya ada 30. Berarti total dalam himpunan semesta itu ada 30. Lanjut ya, nilai min X dan plus X bisa kalian coret. Karena itu artinya 0 ya, dipasangkan itu hasil totalnya jadi 0 min X plus X. Mendingan dicoret. Setelah itu nggak ada lagi pasangannya nih, ada min X doang Bu, tapi nggak ada plus X-nya. Ya udah nggak usah dicoret lagi ya. Kita mulai hitung di sini sisanya. 20 ditambah 15, 35. Ditambah 4 lagi, hasilnya adalah 39. Min X-nya kita tetap tulis min X ya. 39 min X sama dengan 30. Kemudian X-nya itu sama dengan hasil pengurangan 39 dikurangi 30. Berarti X-nya sudah dapat kita, yaitu 9. Kalau X sudah dapat, kita buat lagi diagram Venn-nya tapi yang benar, udah nggak ada X-nya, kita masukkan angka semuanya ya. Berarti X kita ganti angka 9. Yang 20 min X berarti kita ganti 20 dikurang 9. Hasilnya adalah 11. Kemudian yang 15 min X kita ganti lagi 15 dikurang 9 menjadi 6 hasilnya. Yang 4 tetap ya. Itulah diagram Venn akhirnya anak-anak. Kalau sudah dapat diagram Venn yang angka semua atau sudah selesai, kita lebih mudah mengerjakan soal-soal yang B, C, dan D-nya. Seperti contohnya ini, orang yang menyukai kopi dan teh adalah, berarti kopi dan teh, berarti yang menyukai keduanya. K irisan T, kopi irisan teh. Di sini kan di diagram Venn ini sudah dapat kita 9 tadi. Ya, langsung kan dapat 9. Kemudian orang yang menyukai kopi saja, tinggal lihat aja diagram Venn yang sudah kita buat tadi. Yang menyukai kopi saja itu di dalam lingkaran kopi tapi yang sebelah kiri ya. Yang 9-nya tidak termasuk. Jadi jawabannya adalah 11. Begitu juga orang yang menyukai teh saja. Yaitu di dalam lingkaran teh sebelah kanan yaitu angka 6. Soal keempat, sebuah himpunan S, X di mana X lebih kecil sama dengan 9. X elemen bilangan cacah. Dan A adalah X di mana 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7 dan X adalah elemen bilangan ganjil. B, X 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 7 di mana X adalah elemen bilangan prima. C adalah himpunan di mana X lebih kecil dari 6, X adalah elemen bilangan asli. Carilah A irisan C digabung B. Yang keduanya A komplement digabung B min A. Yang ketiga C min A digabung A irisan B.
Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama yang kalian lakukan adalah mendaftarkan anggotanya. Himpunan semesta S di sini dikatakan adalah bilangan caca yang lebih kecil sama dengan 9. Berarti 9-nya dimasukkan ya. Karena ada keterangan lebih kecil sama dengan. S sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A. Himpunan A itu bilangan ganjil antara 2 dan 7. 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 7. Berarti 2 dan 7-nya tidak termasuk. A sama dengan 3 dan 5. B di sini dikatakan 2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil dari 7. X adalah elemen bilangan prima. Berarti 2-nya termasuk. Karena di sini lebih kecil sama dengan. Himpunan B sama dengan 2, 3, dan 5. Sedangkan himpunan C adalah X lebih kecil dari 6, X elemen bilangan asli. 6-nya tidak termasuk. Berarti C adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. A irisan C digabung B. Pertama-tama kalian harus mencari A irisan C-nya dulu ya. A-nya di sini 3,5. C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti irisannya adalah bilangan yang sama, yaitu 3,5. Digabung dengan B, kalian data lagi B-nya 2, 3, 5. Setelah dapat, baru hasil akhirnya adalah 2, 3, dan 5. Soal berikutnya, A komplement digabung B min A. Di sini kalian harus mengerjakan satu persatu dulu ya. Untuk A komplement atau yang bukan anggota A. Karena di sini A adalah 35, berarti A komplement di luar 3 dan 5 ya. Kalau kita daftarkan A komplement itu 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita kerjakan lagi yang B min A. Di sini B-nya 235. A-nya 35. Kalau dikurangkan ternyata tersisa angka 2. Oke, kalau udah selesai, kalian gabungkan hasil yang tadi. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 digabung dengan 2. Hasil akhirnya adalah 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8, dan 9 ya. Bu, kok hasilnya sama Bu sama yang A komplement? Iya, karena kalau digabung dengan 2, tidak ada perubahan apa-apa ya. 2-nya sudah ada juga di dalam himpunan ini ya. Berikutnya C min A digabung dengan A irisan B. Seperti yang tadi kita harus mengerjakannya satu persatu. Kita kerjakan dulu ya C min A-nya. C-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dikurangi A 3 dan 5. Nah, di sini kita coret ya kalau dikurangi itu yang sama. Di sini yang sama adalah 3 dan 5. Setelah dicoret, hasil dari C min A adalah 1, 2, dan 4. Kemudian kita cari A irisan B. A irisan B itu sama dengan 35 dengan 235. Yang samanya adalah 3 dan 5. Berarti A irisan B adalah 3 dan 5. Setelah kita dapat masing-masing, kita gabungkan. C min A digabung dengan A irisan B. Artinya 1, 2, 4 kita gabung dengan 3 dan 5. Hasil akhirnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sampai di sini dulu ya anak-anak untuk pembahasan himpunan bagian ketiga ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.